Selamat malam semua. Terima kasih telah menghadiri kuliah umum PJJ Ilmu Komunikasi UPH malam hari ini untuk membahas mengenai perbincangan hukum dan media sosial. Malam ini, narasumber kita adalah Pak Richard dan Ibu Feby. Sebagai pengamat hukum dan juga paham ilmu komunikasi. Terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa sekalian yang siap berdiskusi. Salam hangat untuk teman-teman semua di Zoom. Malam ini, kita akan membahas kasus ujaran kebencian di media sosial yang melibatkan Ahmad Dhani. Ahmad Dhani terjerat kasus hukum terkait ujaran kebencian terkait SARA melalui cuitan di Twitter pada tahun 2017, yang mengakibatkan dia divonis 1,5 tahun penjara. Pak Richard, bagaimana pandangan Anda sebagai seorang ahli hukum dan komunikasi tentang putusan yang dijatuhkan? Baik. Terima kasih atas sambutannya dari host Andre. Jawaban saya adalah, menurut saya putusan ini mencerminkan pentingnya menjaga etika berkomunikasi di dunia maya. Saya melihat bahwa kebebasan berbicara di media sosial harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak menyebarkan ujaran kebencian dan merusak persatuan bangsa. Terima kasih Pak Richard atas pandangan Anda yang sangat berharga. Bagaimana pendapat teman-teman di Zoom tentang putusan ini? Selamat malam. Saya setuju dengan Pak Richard. Sebagai pengguna media sosial, menurut saya kita memang harus bertanggung jawab atas setiap kata yang kita sampaikan agar tidak menyakiti orang lain. Terima kasih. Betul sekali seperti apa kata Vian, sebagai generasi milenial, kita perlu lebih bijaksana dalam berkomunikasi di media sosial agar bisa menciptakan lingkungan yang lebih positif. Tapi menurut Pak Richard dan Bu Feby, dalam kaitannya dengan ilmu hukum, adakah asas hukum yang terkait dengan kasus tersebut? Lalu apakah undang-undang yang ada sudah cukup untuk mengatur kasus semacam ini? Terima kasih. Ya, kasus tersebut erat kaitannya dengan asas kesetaraan, di mana setiap individu dianggap setara di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, dan antar golongan. Sementara itu, kasus ujaran kebencian melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disingkat dengan UU ITE. Pasal-pasal yang terkait dengan kasus ini adalah pasal 45A ayat 2 UU ITE Jungto, pasal 28 ayat 2 UU ITE Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disingkat dengan KUHP. UU tersebut sudah memberikan kerangka hukum yang penting untuk mengatur perilaku di media sosial. Namun memang perlu terus dievaluasi dan diperbaharui lagi agar dapat menangani perkembangan dunia maya. Terima kasih penjelasannya Pak Richard dan Ibu Feby. Saya setuju keamanan di dunia maya memanglah tanggung jawab kita bersama. Tapi saya mau bertanya lagi Pak Richard. Sebagai seorang mahasiswa ilmu hukum ingin bertanya, menurut Bapak bagaimana penanganan kasus tersebut dalam negara dengan sistem hukum civil law? Serta bagaimana langkah yang bisa diambil agar kasus seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Terima kasih. Baik. Jawaban saya mengenai pertanyaan dari Wulan adalah, dalam sistem hukum sivil, negara akan menindaklanjuti kasus ini berdasarkan proses hukum yang sudah berlaku. Pihak berwenang akan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan proses pengadilan yang adil. Proses hukum ini bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat, dan menghukum pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku juga. Ya, Ya, betul sekali Pak Richard. Sedangkan salah satu langkah yang dapat diambil agar hal seperti ini tidak terulang lagi adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang etika berkomunikasi di media sosial.
Selain itu, penguatan hukum dan kerjasama aktif antara pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial juga penting. Saya pribadi juga sangat setuju sekali, karena semua pihak harus bekerja sama demi menciptakan ruang digital yang lebih aman. Terima kasih atas pandangan dan wawasannya Ibu Feby dan Pak Richard. Adakah rekan-rekan di Zoom yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Pak Richard, mohon izin bertanya lagi. Saya ingin memastikan, apakah kasus seperti ini dapat diselesaikan menurut hukum acara perdata atau hukum acara pidana ya? Terima kasih. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan itu, kasus ini seharusnya diselesaikan menurut hukum acara pidana ya. Pihak yang berwenang seperti kepolisian dan jaksa dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan proses pengadilan yang mengikuti ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Tujuan dari proses ini adalah untuk menentukan kesalahan, mengumpulkan bukti, dan mengadili pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, benar sekali, Pak. Semoga dengan adanya kasus ini dapat menjadikan kita semua lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial ya. Betul sekali Pak Richard dan Ibu Feby. Dan saya selaku host untuk pertemuan ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman di Zoom dan pandangan dari Pak Richard dan Ibu Feby sebagai narasumber kita malam ini. Mari kita semua bersama-sama menciptakan lingkungan online yang lebih positif dan toleran. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Richard, Ibu Feby. Selamat beristirahat. Selamat malam.